Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah naltaqi aidan li darsil akhlaq. Tayyib, qabla nabda liqa'ana naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang taubat. Ya, pasti nggak asing dong dengan taubati, kalau ada temannya bermaksiat taubati gitu kan. Dan taubat pasti disandingkan dengan apa, Mbak? Taubat disandingkan dengan istighfar. Astagfirullah, taubati. Pasti taubat dengan istighfar, ya nggak? Ada nggak? Taubati, subhanallah, taubati, masya Allah. Enggak kan? Taubat ya, astagfirullahaladzim. Jangan gitu, meskipun bercanda, kita akan berkata taubat ya, astagfirullahaladzim, karena taubat itu pasti pasangannya istighfar ya. Apa taubat? Taubat itu adalah tempat persinggahan pertama, pertengahan dan terakhir hidup seseorang. Siapa sih diantara kita yang yakin kita nggak punya dosa? Siapa sih diantara kita yang nggak pernah khilaf melakukan maksiat? Ya, pasti kita semua pernah sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah yang diberikan hati yang lembut. Pasti sadar ketika melakukan kemaksiatan, pasti sadar ketika melakukan perbuatan dosa, dia ingin bertaubat. Tapi kalau berbeda dengan orang yang hatinya keras, sombong, ya, orang kafir, orang munafik seperti itu ya. Maka mereka akan cuek banget lah. Mereka nggak akan beranggapan diri dia melakukan dosa. Tapi kalau orang beriman, sedikit saja melakukan kesalahan, dia akan merasa, ya Allah, astagfirullah, aku tadi habis denger lagu jahiliyah gitu kan. Ya Allah, dan ya Allah, dia akan mohon ampun pada Allah. Karena dia tahu hidup kita itu tidak lepas dari namanya khata wa nisyan, berbuat lupa dan khilaf ya, salah dan lupa. Artinya kita tuh melakukan kekhilafan ya. Mana hamba yang sedang meniti jalan kepada Allah tidak pernah meninggalkan taubat. Kita nggak akan pernah meninggalkan taubat sampai kapan? Sampai ajal kita menjemput. Kenapa? Karena karena kita menginginkan husnul khatimah. Karena kita menginginkan mati yang baik, ya, mengakhiri hidup kita dengan keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk, yang su'ul. Ya. Jika ia beralih menuju persinggahan lain, yaitu alam barzah, ya, alam akhirat, dia akan membawa dan menyertakan taubat tadi dan singgahnya bersamanya. Jadi taubat kita ini ya, permohonan ampun kita kepada Allah akan selalu mengikuti kita. Demikian taubat adalah permulaan dan penghujung jalan. Jadi kita selalu meminta kepada Allah untuk apa? Permulaan yang baik. Bahkan Aisyah radhiyallahu permulaan yang baik dan akhir yang baik dari hidup kita ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, beruntunglah orang yang di dalam kitab ya, suhufnya, catatan amalnya ketika dia di padang mahsyar persidangan banyak taubatnya, banyak istighfarnya. Jadi beruntung. Istighfar pasti taubat kan. Orang istighfar karena dia bertaubat, nggak mungkin dah astagfirullahaladzim. Nah itu orang yang justru dipertanyakan dia itu taubat apa sedang mengejek gitu ya. Tapi kan benar, orang yang bertaubat itu benar-benar taubatnya taubat yang benar seperti itu. Ya, jadi beruntunglah orang yang di dalam kitab lembaran amalnya di akhiratnya penuh dengan istighfar. Dan istighfar itu selalu disandingkan dengan taubat disandingkan dengan istighfar. Apa saja sih syarat taubat gitu kan? Syarat taubat ada 3 ya. Penyesalan ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita bertaubat, maka harus diiringi dengan penyesalan ya, bukan malah astagfirullahaladzim, aku bertobat ya Allah, tapi masih dengerin lagu jahiliyah. Astagfirullahaladzim, aku bertobat ya Allah, tapi masih chatting sama cowok gitu ya. Maka taubat itu diterima atau tidak? Tidak. Taubat itu diiringi dengan penyesalan. Jika dia bertaubat istighfar, astagfirullahaladzim, tapi matanya masih melotot juga ngeliatin film Korea, nontonin bacain manga atau baca komik, ya sama aja, taubatnya sia-sia. Kemudian menghentikan perbuatan dosa, ya tadi sama ya, udah dia merasa menyesal karena melakukan perbuatan dosa, kita hentikan, jangan diulangi lagi ya. Jadi jangan suka taubat lombok. Artinya kalau kita tobat lombok, makan udah pedes, udah berhenti, habis itu hilang pedesnya mau lagi. Nah itu yang dinamakan tobat lombok. Udah tobat,
ya, dari melakukan perbuatan dosa udah kena hukuman sama Allah nih, udah diberi hukuman, taubat dia karena rezekinya sama Allah tersendat karena dosa-dosanya, dia bertobat. Ketika rezekinya udah dilapangkan lagi sama Allah karena dia sudah bertobat, dosa-dosanya sudah Allah ampuni, dia mulai lagi bermaksiat lagi kepada Allah, ya. Nah, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tadi kita menyesal, menghentikan perbuatan dosa, bersungguh-sungguh agar kita tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu, maksiat apapun, ya. Dan dosa yang langsung mendapat balasan dari Allah itu adalah dosa durhaka kepada orang tua. Hati-hati, durhaka kepada orang tua ini halus nih mbak, halus tapi pasti. Misal, kak tolongin Umi lah kak, ini dikerjain tapi nah itu halus, nah tapi nyata sakitnya mbak, ya. Hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat orang tua menjadi tidak ridho, ya. Atau hal lainnya yang terjadi pada remaja pada umumnya itu apa, terbawa apa mbak, fitnah akhir zaman itu mudah sekali terkena. Tapi insya Allah anak-anak ibu enggak, ya, sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak. Kenapa? Karena sudah mulai berpikir bagaimana aku menjadi seorang yang dewasa, bukan lagi bermain seperti kanak-kanak gitu kan. Kita nggak tahu siapa diantara kita yang nanti lulus dari sini, diantara kita ya, diantara antuna lulus dari sini menikah, ya. Kita nggak tahu siapa yang belum lulus juga sudah mati duluan. Ya Allah ibu, serem banget. Iya, karena ajal itu idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu nggak pernah nggak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa diminta di awal, ya. Bahkan kita diperintahkan untuk selalu bertobat sebelum tidur, ya, dan diperintahkan bertobat setelah bangun tidur. Artinya apa? Kita ini hidup selalu dikelilingi dengan perbuatan dosa. Kadang bangun tidur aja udah bisa suudzon gitu. Bener banget sih. Dengan kejadian apa? Kejadian yang tadi malam terjadi seperti itu, ya. Maka kita diperintahkan untuk bertaubat sebelum tidur, introspeksi diri kita. Ya Allah, aku hari ini ngapain? Hari ini aku tadi chatting sama temanku tapi ngibahin si temanku. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa hamba, dan seterusnya, ya. Kemudian bangun tidur setelah berdoa, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah aku bertobat kepadamu. Dari apa? Dari perbuatan dosa yang khawatir kita lakukan hari ini sengaja atau tidak sengaja. Paham ya mbak? Kemudian taubat khusus ini, ya. Taubat khusus itu seperti apa bu? Taubat khusus itu bila kezaliman itu berupa pencemaran kehormatan manusia seperti ghibah atau menuduh seorang, maksudnya dia mencemarkan nama baik seseorang, ya. Misalnya lagi halakoh nih, lagi taklim gitu kan, perempuan kan senangnya dari awal kenal, awal nggak sengaja kenal, terus ternyata ngobrol-ngobrol nyambung. Dari mana mbak? Dari Asabikun. Oh, yang di Kampung Tonjong itu. Iya, ada yang namanya Budila ya gitu kan. Oh iya gitu kan. Orangnya jutek banget ya. Nah, bablas nih. Awalnya enggak sih, karena masih mikir nih gurunya kan. Enggak sih, ya kalau ngajar memang agak galak gitu. Lama-lama bablas, iya memang orangnya jutek. Nah itu tuh perempuan mbak. Maka ketika kita melakukan ghibah, kita telah melakukan dua kejahatan. Pertama dia melakukan kejahatan kepada Allah, yaitu dia bermaksiat kepada Allah dengan menggibah. Kedua, dia melakukan kejahatan terhadap manusia karena dia telah merusak nama baik, ya. Cara bertobatnya, dia memohon tobat kepada Allah, taubatan nasuha, ya. Kemudian yang kedua, dia berusaha meminta maaf kepada orang yang digibahi. Misal orang yang digibahi udah nggak ada nih, misal si Budila itu udah nggak di Asabikun misalnya gitu kan, udah pindah kemana gitu. Nah nggak ketemu nih, nggak ada kontaknya, nggak ketemu gitu kan. Maka orang tersebut harus memohonkan ampun kepada Allah atas Budila gitu kan. Orang tersebut harus mohon ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosa Budila gitu kan, ampunilah dosa-dosa Dila. Kemudian setiap kali bertemu dengan orang yang kenal sama namanya Dila, orang yang tadinya menggibahi atau mencemar nama baik Dila itu, maka wajib menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan Dila. Nggak enak kan mbak? Nggak enak.
Jadi daripada kita menggibah, lebih baik kita menjaga lisan kita dimanapun, karena memang penyakit perempuan itu dimanapun berada. Kalau udah kenal satu, misalnya satu nama aja, oh iya ya Allah, iya dulu kakak kelas sih, tapi orangnya begini ya, gimana ya kalau diajak ngobrol tuh agak nggak nyambung gitu misalnya kan. Iya sih memang gitu, awalnya gitu mbak, awalnya memang begitu, lama-lama ya tapi memang orangnya itu sih nggak nyenengin, kalau ngomong juga nyeplos, langsung begitulah setan mbak. Awalnya dia nggak mau langsung bablas, sama kayak iblis itu nggak bisa nyuruh anak keturunan Adam ya, ketika awal mula mereka ingin menggoda umatnya Nabi Nuh ya, kaumnya Nabi Nuh, nggak bisa mereka langsung suruh aja itu keturunan keturunan Adam, umatnya Nuh ya, untuk murtad. Nggak bisa, mereka nggak mungkin mereka mau menduakan Allah, mereka itu orang-orang soleh, iman mereka masih kuat. Oh ya udah, ajak aja itu mereka melakukan hal yang tidak disukai Allah. Apa? Awalnya membuat gambar, lama-lama disuruh bikin jadi patung, lama-lama dia kan orang soleh, kenapa nggak minta doa aja sama mereka, biar mereka orang soleh itu menyampaikan doa kalian kepada Allah. Berawal seperti itu. Sama halnya gibah, awalnya menceritakan tentang kebaikan, lama-lama bablas sampai ke kurik-kuriknya, kurap-kurapnya semua bisa diketahui ya. Dia pakai kaos kaki bolong pun yang di dalam sepatu bisa diketahui. Itulah parahnya. Nah kemudian ada tobat orang yang menggosap atau mengambil, mencuri bahasa mudanya ya. Jika orang mencuri tadi ingin bertobat, bagaimana tobatnya? Dia harus mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Jika pemiliknya sudah tidak ada atau tidak tahu, kita tidak kenal, bukan kita ya, orang tersebut tidak tahu, maka dia harus mensodakohkan atas nama, kan nggak tahu namanya bu, ya udahlah mensodakohkan atas pemilik, kan Allah Maha tahu ya. Ya Allah, aku kembalikan barang ini, kusedekahkan barang ini untuk hal yang jauh lebih bermanfaat, ampuni dosaku ya Allah. Nah seperti itu mbak, tobat khusus namanya ya. Kemudian tobat bagi orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Ini agak penjelasannya agak sedikit riwah, antum harus benar-benar paham maksudnya antara halal dan haram. Gini, misal ada orang si A ya, si A ngutang sama si B ya mbak, si A ngutang sama si B, si A bayar hutangnya ke si B dengan hasil curian misalnya, dengan hasil curian atau dengan hasil haram jual khomer, hasil jual khomer. Halal nggak ya, nggak halal. Hasil curian nggak halal, khomer nggak halal. Si B, ketika si A bayar utang, siapa sih nggak senang utangnya dibayar? Si B pasti senang dong, diterimalah. Sementara hartanya si B ini halal gitu kan mbak, harta si B ini halal ya. Si B ini nerima, B aku bayar utang ya, oh ya makasih ya, udah. Seiring berjalannya waktu, ternyata si B tuh dengar, B, tau nggak kalau si A kemarin habis jual minuman keras? Loh, ke siapa? Ke itu loh, ke gudang ini. Katanya dia kelilit utang, punya utang, tapi nggak tahu sama siapa. Habis jualan itu, udah kayaknya dia bayar utang. Orang dia lumayan dapat untung kok, gitu kan. Si B makdek, loh, berarti jangan-jangan uangku nih yang kemarin, yang dia bayar kemarin nih. Orang dia habis jualan, katanya dia langsung bayar, gitu kan. Wah nggak bener nih. Si B sadar kalau uang buat bayar utangnya ini adalah uang haram. Si B ragu karena si B nggak mau ada bercampur harta yang halal bercampur dengan yang syubhat, apalagi haram. Si B mencari A, nggak ketemu, ternyata A udah pindah kota misalnya. Maka apa yang harus dilakukan si B? B mensodakohkan harta yang dikembalikan si A, dan B harus mengikhlaskan karena Allah pasti akan mengganti lebih baik di dunia maupun di akhirat. Maka caranya adalah dengan mensodakohkan ke tempat yang baik. Sodakoh ini segalanya loh. Sodakoh. Maka dia harus mensodakoh. Paham gak mbak? Kalau gak paham diulang lagi ya. Tobat nasuha. Nah, tobat nasuha itu gimana bu? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, bertaubat meliputi 3 hal. Pertama, mencakup semua dosa yang pernah dilakukan, tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Ya Allah,
aku benar-benar memohon kepadamu ya Allah, ya Tawwabur Rahim, dari seluruh dosa-dosaku yang aku pernah lakukan sejak aku balik, dari pernah berdurhaka, membantah, berkata kotor, mencaci, kemudian melawan pada orang tua, mencuri, atau hal lainnya. Bertobat sungguh-sungguh. Jadi dia betul-betul memohon permohonan ampun kepada Allah dari seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia harus menguatkan tekadnya, benar-benar kuat tekadnya, tidak akan lagi pernah yang namanya berbuat dosa maksiat seperti yang dia sudah bertobat. Nggak mau lagi menggunjing, nggak mau lagi memfitnah, nggak mau lagi ngata-ngatain orang. Udah cukup, aku nggak mau. Karena apa? Pernah dilabrak itu nggak enak banget. Misal nih ada seseorang yang menggibah tentang perempuan gitu kan, ternyata perempuan yang digibahin nggak terima, ngadu ke suaminya ngelabrak orang yang menggibah. Apa? Kau gosip-gosipin istri aku, kau ya dek? Salah apa istri aku sama kau dek? Mau takut kan? Bertobat, ya Allah, astagfirullahaladzim, aku tidak mengulang lagi Allah. Nah itu bertobat benar-benar dengan keinginan yang kuat, bukan cuma bertobat habis itu aku kan bertobat bisa gosip lagi. Nah ini bahaya ya. Harus benar-benar nasuha, itu artinya benar-benar kita memaksimalkan permohonan ampun, kemudian dengan kesungguhan dan kemantapan yang kuat ya, maksimal gitu Mbak, totalitas ketika bertobat. Kemudian membersihkan taubat dari celah penyakit ya, membersihkan taubat dari celah penyakit-penyakit yang menodai keikhlasan dan tujuannya yang murni karena takut pada Allah semata. Jadi dia taubat tuh bukan karena si Bang Ucok tadi ngelabrak, tapi betul-betul dia ikhlas ingin bertobat, dia ikhlas, dia berjanji bahwasanya dia ingin menjadi hamba Allah yang baik. Dan perlu diketahui, ketika kita ingin bertobat ya, ketika kita ingin memperbaiki amalan kita, memaksimalkan amalan kita, hal yang paling diutamakan adalah bagaimana hubungan kita kepada orang tua. Hubungan kita sama orang tua, akhlak kita sama orang tua udah baik belum? Kita mau tobat kayak apapun, kalau sama orang tua ini masih suka ngebantah, oh bahaya Mbak. Karena ridha Allah ada pada ridha orang tua. Jangan sampai kita udah sholih, bertobat, sama orang tua kita suka meremehkan, menganggap orang tua nggak paham agama, atau menganggap orang tua tuh nggak tahu gitu kan. Jadi seakan-akan meremehkan orang tua yang masih awam. Orang tuanya mungkin nih sok suci kuendok leh. Nah, na'udzubillah. Loh, orang tua kita kan tidak menyuruh pada kebaikan. Hati-hati. Bahkan para sahabat meskipun orang tuanya kafir tetap harus dihormati selama orang tuanya tidak menyuruh anaknya untuk durhaka kepada Allah. Ketika kita ingin memperbaiki amalan kita, hal yang paling utama ini adalah perbaiki hubungan kita sama orang tua. Hubungan kita baik sama orang tua, maka baiklah semuanya. Kesalahan dalam bertobat. Dalam bertobat ada kesalahan juga ya Bu. Ada nih. Lemahnya tekad, kecenderungan hati pada dosa dari waktu ke waktu, atau manisnya terjerumus dalam lembah dosa. Udah tobat tapi nanti misalnya dikenalin lagi film-film baru atau dikenalin musik-musik baru, masih juga tergiur. Nah, kenapa? Bertobat dia lemah sekali. Tobatnya tuh kalau pas udah habis dengar ceramah Budila, ya Allah ya gitu kan. Habis itu hari besok kawannya bilang, tahu nggak manga ada yang terbaru tahu? Ada itu tahu novel yang terbaru gitu kan. Nah, terus baru juga tobat udah pasang lagi tuh si foto anim di Facebook, di WA, atau di screen touch screen di layar kunci HP-nya atau laptopnya. Ibu cenderung agak lucu gitu. Kenapa lah harus banget saking sukanya sampai kayak begitu gitu kan. Kita nih dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai di dunia. Kalau yang kalian cinta itu adalah orang-orang yang kafir, notabene mereka emang manga-manga yang disukai remaja masa kini ada yang muslim. Kalau memang ada ya alhamdulillah, asal tahu keislamannya gitu kan. Kita tuh akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kagumi. Orang gambar kok Bu, gambar itu akan meminta nyawa. Gambar itu akan meminta nyawa, sehingga jika tidak mampu memberi nyawa, maka yang membuat gambar akan disiksa oleh Allah, oleh malaikat atas perintah Allah dengan siksaan yang pedih. Kemudian percaya tenang, percaya diri bahwa dia telah bertobat, sehingga seolah-olah tobat tersebut telah memberi jaminan keamanan padanya. Dia habis bertobat tuh merasa udah diterima banget tobatnya, udah gak punya dosa gitu. Jadi dia masih mena-mena. Banyak loh orang begini. Udah aku udah bertobat kok. Hati-hati. Aku udah bertobat ya. Nah lah,
udah bertobat nggak usah ngomong, tapi benar-benar perbaiki akhlaknya, perbaiki benar-benar hubungan kita sama Allah. Kemudian tidak menangis, selalu lalai, tidak memperbarui amal-amal kebaikan yang belum pernah dilaksanakan sebelum berbuat salah. Bukti kita itu bertobat, kita itu memperbaharui kualitas iman kita, memperbaharui kualitas amalan kita, ya, memperbaharui kualitas kita sesama makhluk sosial, seperti itu. Paham ya maksudnya? Jadi kita tuh tobat tuh nggak cuma astagfirullahaladzim tobat, enggak. Tobat itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Benar-benar memohon kepada Allah ampunan dan berjanji bahwasanya tidak akan mengulangi lagi, dan memperbaiki amalan-amalan yang lain, tilawahnya diperbaiki, ya, diperbanyak, kemudian amal solihnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, akhlak kepada kedua orang tuanya, akhlak terhadap guru menuntut ilmu, seperti itu, ya. Bisa dipahami ya Mbak ya? Tanda-tanda sahnya tobat ya. Ciri-cirinya kalau orang tobat itu udah sah atau dia benar-benar bertobat, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya, dia lebih tunduk kepada Allah, dia tidak banyak mengikuti nafsunya. Itu tanda-tanda yang sudah pasti ya Mbak ya. Dia akan banyak meninggalkan hal-hal yang menyebabkan Allah murka, dia akan banyak meninggalkan maksiat. Kemudian dia selalu digelayuti rasa takut, artinya dia merasa selalu diawasi oleh Allah ya. Dia tidak pernah merasa aman dari pandangan Allah. Jadi ketika dia sendiri pun mendengari lagu jahiliyah misalnya, ya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, meskipun kita dengerin musiknya pakai headset. Artinya dimanapun dan kapanpun, dalam tempat sempit, dalam kesendirian ya, dalam keramaian, kita selalu benar-benar Allah mengawasi kita. Dan ibu ingat akan satu ayat ya, lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Kita ini ketika menyadari bahwasanya kita memiliki, Allah memberikan kepada kita malaikat muakibat. Malaikat muakibat ini adalah malaikat yang mengawasi kita ya, baik itu di depan, samping, belakang. Kita gimana sih ketika ada guru antuna lah, nggak usah kan malaikat ya. Ketika ada guru antuna, mau makan berdiri, ada budilah. Mau makan pakai tangan kiri, ada budilah. Mau berkata tidak baik atau banyak ngobrol, ada budilah, murojaah gitu. Artinya terkadang ibu pun agak lucu, lagi rame-rame main gitu kan, kakak-kakak kelas antuna dulu ya, lagi bercanda itu main, teh ada budilah loh, lucu gitu. Terkadang ketaatan itu tidak tumbuh dari dalam diri sendiri, tapi justru karena ketakutan terhadap makhluk. Ya, masalahnya ketika kita meninggalkan sesuatu karena makhluk, itu bukan dapat pahala tapi malah jadi dosa. Karena jatuhnya kepada syirik, ketakutan pada selain Allah. Meninggalkan maksiat karena takut hukuman. Hukuman pun dari manusia, bukan karena takut hukuman Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian ciri-ciri orang yang taubatnya benar-benar sudah sah atau dia benar-benar taubat nasuha, hati dia rontok dan hancur karena menyesal dan takut. Dia benar-benar nyesel banget, ya Allah, waktuku habis selama 3 tahun 2 tahun yang lalu lah, kelas 10 kelas 11, sekarang udah kelas 12. Ya Allah, aku benar-benar menyesal ya Allah, kenapa waktuku hanya habis untuk menggambar manga, padahal ketika aku bisa memanfaatkan untuk hal yang lain, aku bisa menambah hafalan 2 juz. Karena sekali gambar, satu gambar itu butuh waktu 10 menit misalnya. Ternyata dia orang ada yang hobi kalau gambar nggak cuma satu, udah gambar jadi satu, dia pingin lagi nambah satu buat pasangannya, atau kalau nggak buat temannya, begitu kan, buat teman ngobrol gambarnya maksudnya. Nah seperti itu. Atau dia udah nonton satu episode, dia pingin nonton lagi. Nah, tapi kalau orang yang tobatnya benar-benar nasuha, maka dia kan benar-benar menyesali, ya Allah, 2 tahun kemarin aku ngapain aja gitu, kenapa kualitasku masih begini aja, 2 tahun kemarin aku jadi apa ya Allah. Nah
Ketika kita menyadari hal itu, ya, ketika kita benar-benar menyesal tentang perbuatannya maksiat kita di masa lalu yang menyebabkan kita lalai, maka kita akan berusaha untuk maksimal memperbaiki diri. Kemudian keretakan yang melimpah hati tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Artinya kita nggak bisa menganalogikan keretakan hati kita itu dengan gelas pecah atau beling yang pecah, seperti itu, kaca yang pecah, nggak bisa. Tidak akan terjadi pada orang yang tidak berbuat dosa. Hal itu tidak terjadi karena lapar, olahraga, atau cinta semata, tapi semua adalah buah yang ada di balik semua perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau orang benar-benar bertaubat, ketika dia benar-benar taubat, dia ingat dosa maksiatnya, itu rasanya hancur gitu. Ya Allah, kenapa gitu? Ya karena kelalaian pasti gitu kan. Hanya ketika orang benar-benar bertaubat, dia akan berpikir mengingat dosa-dosanya, dia akan terus mengingat dan terus menyesal. Dia akan berusaha terus, ya Allah, aku nggak boleh melakukan lagi, aku nggak boleh bermaksiat lagi, aku nggak boleh begini. Meskipun nanti secara perjalanan waktu mungkin kita akan mengalami kekhilafan. Ya, namanya manusia itu kan innamal insanu mahalu khata manusia. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi jangan salah terus, jangan lupa terus, nggak ada ingatnya. Ya, namanya amnesia itu. Namanya pikun kalau orang nggak ada ingatnya. Jadi ini tanda-tanda sahnya taubat seseorang diterima. Maka kita diperintahkan selalu memperbarui taubat kita setiap hari, pagi ya, ketika malaikat turun ke bumi bertaubat, ya, waktu sahur berbanyak istighfar. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu ketika waktu sahur dia menggunakan waktunya untuk beristighfar, bukan menonton komedian ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur orang-orang beriman ini mereka Kemudian rahasia taubat. Mengetahui kemuliaan Allah dalam ketaatannya, bahwa Allah yang maha mulia memutuskan sesuatu kan atas kehendak Allah ya, dengan kemuliaan Allah, memberi keputusan dan ketetapan kepada hamba dengan membalikkan hatinya dan memalingkan keinginannya sesuai kehendaknya. Artinya Allah itu maha berkehendak, Mbak. Jika Allah menerima taubatnya, maka Allah jadikan hati seorang hamba itu tunduk. Jika Allah tidak menerima taubatnya, berarti kita gimana, Bu? Terus taubat sampai diterima sama Allah. Sebagaimana kalian mengajukan proposal ke sebuah perusahaan, tahun kemarin belum diterima, berarti tahun ini nyoba lagi, gitu kan? Hari ini belum, pagi tadi taubat tapi belum terasa efeknya, rasanya kok kayaknya masih seperti ini aku ya, taubat lagi ya. Makanya kita diperintahkan untuk membaca doa apa? Ya muqallibal qulub. Jadi jangan sampai kita malas berdoa, apalagi meminta ketenangan hati, keistiqomahan ya, ketetapan hati supaya kita taat tunduk kepada Allah. Itu tuh harus dengan doa, Mbak. Selain usaha kita harus diimbangi dengan doa. Yang memiliki hati kita bukan kita, Allah. Makanya selalu berdoa, wahai pemilik hati ya, wahai yang membolak-balikan hati. Dari hati yang kita tadi banyak berbuat dosa, Allah meminta sama Allah supaya kita hatinya dibalik menjadi orang yang hobi tilawah, jangan hobi maksiat, jangan hobi takra'ul novel, takra'ul khusus ya, baca kisah-kisah, cerita-cerita saja. Karena yang memiliki hati itu Allah yang membolak-balikan hati kita. Makanya berdoa terus, ya muqallibal qulub tsabit qulubana 'ala dinik. Sampai kapan? Sampai Allah sudah benar-benar menetapkan hati kita untuk tunduk kepada Allah. Setelah itu nggak doa lagi, Bu, doa terus ya. Nggak ada yang bisa menjamin hati kita ini akan bertahan, karena iblis itu nggak pernah istirahat barang sejenak. Sekali tarikan nafas saja iblis istirahat, tidur, tenang dunia, damai, Mbak, seluruh dunia. Tapi iblis nggak pernah tidur. Iblis juga nggak pernah berhenti. Bukan nggak pernah tidur. Iblis nggak pernah berhenti menebarkan panah-panah kebencian kepada kita sebagai anak keturunan Adam ya, karena dia menganggap Adam sebagai musuh. Mengetahui kebaikan Allah yang telah menutupinya saat melakukan maksiat dengan penglihatannya. Jadi kita harus tahu ketika kita berbuat maksiat Allah menutupi. Jangan sampai ketika kita berbuat maksiat kita dengan bangga cerita ke teman, tahu nggak? Jangan kita lah ya. Pada umumnya anak remaja nih,
kalau habis pacaran malam mingguan tadi apa-apain sama lakinya kan, sama cowoknya yang buaya darat, dia tuh bangga gitu ceritanya. Tau nggak, semalam aku habis ketemuan tahu, ngapain aja, ada deh, tapi ada deh nanti dia tuh kayak pingin pamer gitu, dia habis dia papain. Itu kebodohan yang benar-benar nyata gitu. Nah, tapi berbeda ketika orang yang bertaubat, ya. Ketika dia tahu bahwasanya dia itu berbuat maksiat, dosa besar, habis ngelawan sama orang tuanya nih misal, malu nggak mbak? Misalnya temannya tahu gitu kan, nggak tahu nih tempatnya, tapi kita tahu teman kita tuh paling nggak suka kita ngelawan sama orang tua. Kita malu sama temen dong, malu kalau teman kita menganggap kita ini anak yang nggak baik, malu kalau kita ini dianggap sama teman kita nih, kok gitu banget sih sama orang tua gitu kan, malu, atau sama kakak kelas atau sama guru gitu. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah ketika Allah menutupinya. Jangan sampai udah Allah menutupi habis ngelawan sama orang tua, mau berangkat sekolah kan, atau mau mulai sekolah, anak cerita ke teman-temannya, tau nggak, aku sebel banget ya, pagi-pagi kan diomelin sama mamiku kan, habis itu apa, cerita sama temennya, ya terus kamu gimana, ya aku ngelawan lah, lagian nggak ngenakin banget gitu. Ya Allah, tega ya sama orang tua begitu, tega namanya, ya kan. Berarti dia membuka aibnya sendiri, kemudian dia mendapat dosa lebih besar lagi. Karena ketika kita melakukan dosa ya, udah Allah tutupi, tapi kita malah membuka, namanya mujahir, orang yang membuka aibnya sendiri setelah Allah menutupi, maka dosanya sangat besar, dikatakan dia pelaku dosa besar. Kemudian menyaksikan kelembutan Allah ya, menangguhkan siksa bagi pelaku dosa. Orang yang bertobat ya, ketika tobatnya udah diterima, Allah pasti menangguhkan ya, Allah menangguhkan dosa-dosanya. Mungkin dia durhaka, yang tadinya mau ditimpa dosa, timpa ujian, timpa balasan oleh Allah, karena dia segera bertobat sama Allah, ditangguhkan dulu sampai dia benar-benar tobat. Ketika di akhirat persidangan dia pernah berdurhaka, tapi ternyata datanglah persaksian pertobatan dia, begitu kan. Akhirnya sama Allah siksanya ditangguhkan. Kurang sayang apa Allah sama kita? Tapi kita yang gak sayang sama diri kita sendiri. Kita sendiri yang menawarkan untuk bukan kita ya, seseorang hamba yang menawarkan dirinya kepada api neraka. Makanya api neraka, malaikat Malik itu geram sekali sama penduduk neraka, sama calon-calon penduduk neraka. Kita nih dianggap bodoh lah kalau kita melakukan maksiat, bodoh sama malaikat, kita dianggap bodoh lah. Kenapa? Udah disediakan surga sama Allah, tugas kita untuk taat, tugas kita untuk mendekat sama Allah. Perbanyak tilawah, sholat jangan molor, sholat yang sungguh-sungguh ya, berbakti sama orang tua. Apa susahnya sih gitu kan, ini loh tempatmu udah disediakan surga gitu kan. Tapi ternyata manusia banyak yang mengikuti nafsunya. Oke, kemudian mengetahui kemurahan Rabbnya, menerima alasan ketika ia mohon ampunan ya. Coba manusia, mbak, bu maaf anak terlambat karena begini dan begini, nggak perlu mengemukakan alasan mbak, udah besok jauh lebih baik. Bagaimana caranya tilawah bisa sampai 3 juz sehari, ikuti alur yang ada gitu kan. Bahkan manusia ketika saling memberi alasan satu sama lain itu dianggap hal-halasan. Tapi kalau Allah, ya Allah aku melakukan dosa karena aku begini dan begini, ya Allah mohon ampuni kehilafanku, Allah itu tersenyum, hambaku sedang meminta ampunanku, hambaku sedang memohon padaku. Itu sayangnya Allah sama kita. Kalau manusia, maaf ya aku begini dan begini, jarang loh ada manusia yang mau menerima alasan ya. Karena manusia tuh pada umumnya, orang biasa, kita aja, ibu, bukan mungkin guru-guru yang lain masih bisa menerima alasan. Kalau ibu tipe orang yang karena suatu kali ibu tuh pernah dikatakan oleh guru ibu, nggak usah banyak alasan, kalau memang salah meminta maaf lalu memperbaiki kesalahan yang dilakukan, jangan diulangi lagi besok keterlambatan atau kelalaian lah, intinya seperti itu. Nah suatu kali habis dinasihati gitu, ibu baca tulisan ya, perkataan Umar bin Khattab, jangan terlalu banyak memberi alasan, jangan menjadi orang yang banyak alasan, karena alasan menyebabkan kamu berdusta, dan dusta menyebabkan kamu
dosa, dan dosa menyebabkan kamu mendapat siksa. Oh iya juga ya, pikir. Karena pada umumnya manusia itu kalau udah mengasih alasan, maaf ya tadi aku tuh begini, bu maaf tadi anak ke kamar mandi, bu maaf tadi anak begini dan begini. Kalau misalnya alasannya ibu tolak gitu misalnya kan, terus akan mengajukan alasan yang menurut dia lebih logika, tambah ditolak karena satu alasan udah ditolak, kenapa dia bikin alasan lain ya. Nah itu ada unsur kebohongan dong pasti. Itu sudut pandang cara manusia memandang, tapi beda sama Allah. Ketika Allah melihat hambanya mohon ampun, menangis, merengek, Allah itu tersenyum, hambaku sedang meminta gitu ya. Kemudian orang yang bertobat menyaksikan anugerahnya dalam ampunan Allah ya. Ketika kita bertobat, Allah itu akan memberikan balasan-balasan yang luar biasa, kenikmatan di dunia, ketenangan, kebahagiaan, bahkan rezeki kita dilipat gandakan ya. Karena apa kata Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari segala arah, rezeki ketenangan, rezeki berlimpah kasih sayang, bisa jadi rezeki berlimpah harta juga ya. Jadi sebetulnya kita ini kalau mau hidup ikut alurnya yang sudah Allah buat ya, yang sudah Rasul ajarkan kepada kita, kita ini hidup nggak ada yang namanya susah, nggak ada hidup yang namanya itu apalagi urusan ekonomi lah gitu. Sekarang kita sedang diuji, bukan berarti ibu nggak pernah terjepit ekonomi ya, pernah, tapi berusaha untuk menanamkan dalam diri, ya Allah, aku punya Rob yang maha kaya. Bagaimana ibu tidak mengeluh kepada orang tua ibu yang mungkin sekali ngomong langsung dikirim gitu ya, meskipun udah berkeluarga. Tahu ketika ngomong sama atasan ibu bakal dikasih utang sama Bu Siti misalkan, wah aku nggak punya duit nih buat begini dan begini. Bahkan satu kali ibu tuh pernah sakit mbak, tapi mau berobat itu sampai seminggu ibu tahan. Kenapa? Kayaknya uangnya daripada buat berobat mending buat makan ini anak sama suami, kasihan, karena berobat bisa jadi 300 sampai 500 ribu, itu udah uang pegangan terakhir gitu kan. Nah ibu kan pembisnis bu, pembisnis itu uangnya di barang mbak. Kalau barangnya belum kejual apa ya dapat apa jadi duit, enggak kan. Nah jadi itu yang harus dipikirkan. Ingat lagi Allah itu maha kaya ya Allah, bismillah, harus ada cara, juga harus berusaha bagaimana mengobati ya agar sehat. Kita cari yang alami, kita cari pengobatan yang memang cenderung murah tapi manjur gitu kan ya, sampai seperti itu ya. Jadi ketika ibu mengatakan tentang perekonomian, bukan berarti ibu nggak pernah terjepit ekonomi ya. Namanya Budila anaknya satu, guru, bisnis, orang itu hidup sawang sinawang ya. Sama halnya seperti ibu melihat orang tua antuna mungkin bermobil tapi kok gini ya bajunya, mungkin beda lagi urusannya. Makanya kita hidup ini sawang sinawang, saling nyawang, nengokin gitu kan, kok kayaknya dia pakainya cincin gelang ya, tetangga, tapi kok kayaknya dia hidupnya susah ya. Bisa jadi dia memang cincin gelang itu perhiasan yang dia pakai hadiah sehingga dia tidak bisa menjualnya. Kalau itu orang logikanya ketika dia sedang terjepit ekonomi punya perhiasan, dia pilih menjual mbak. Nah terus dia nggak menjual itu, contoh ibu nggak menjual salah satu perhiasan ibu karena itu hadiah dari mertua ibu. Ada juga satu dari orang tua ibu hadiah pernikahan, nggak akan dijual. Tapi coba kalau beli sendiri, kalung beli sendiri, nggak punya duit jual. Anting nggak punya duit, punyanya anting hasil beli sendiri, karena ibu punya beberapa perhiasan itu hasil dari beli sendiri, nggak takut jualnya ketika kita sedang diuji. Tapi ingat lagi ya Allah, kita tuh punya Allah yang maha kaya, untuk apa mengeluh sama manusia. Nah dari situ loh ibu terus berusaha semakin dan hal-hal ini kita harus mendidik diri kita mbak dari sekarang. Antuna SMA ya, udah mau lulus, calon istri, calon ibu gitu kan, itu udah pasti dong. Calon ibu, calon istri dulu ya, calon istri, calon ibu, calon pendidik harus dilatih, karena perempuan itu pasti mengalami dunia itu. Kemudian bagaimana kita menanamkan keyakinan kita mbak kepada Allah, bahwa Allah maha kaya ya. Tapi ini seiring berjalannya waktu, ketika kita membiasakan, nanti faktor usia akan mempengaruhi juga.
ibu tuh bisa bersabar dengan nggak ngerewel itu ya karena udah berkeluarga. Dulu selagi masa remaja ya gitu, kalau nggak punya apa-apa itu sedih gitu kan mbak. Tapi ibu berusaha, makanya ibu dari remaja itu udah berbisnis lah. Dulu tuh tahun 2010 udah main Facebook ya. 2009 ibu udah punya Facebook. 2010 itu ibu udah berjual beli, tapi belum di Facebook. Di Facebook itu cuma nulis aja gitu. Jual belinya gimana bu? Kalau ibu pakai gamis ya, kayak gamis, biasa teman kuliah seneng, murid-murid ibu seneng gitu kan. Bagus, beli di mana gitu kan. Oh bisa pesan kalau mau. Jadi dapatlah 5 setel ya, 5 pasang, dapat untung 250, dapat untung 300.000. Lama-lama meningkat, bisalah kebeli HP layar sentuh ya. Itu awal mulanya seperti itu. Berawal dari kita ada tekanan. Biasanya kalau kita ada tekanan, kita itu akan bangkit. Kalau kita nggak punya tekanan ya kita akan menjadi orang yang nggak punya perjuangan ya, tekanan apapun itu mbak. Kemudian menyempurnakan beberapa tingkatan kehinaan, kepatuhan, keluluhan seorang hamba di sisinya dengan dan kebutuhan kepadanya. Kita tingkatkan lagi. Kita ini hamba Allah yang hina. Kalau tanpa pertolongan Allah, kalau kita ini nggak minta sama Allah, gimana ceritanya? Kalau kita nggak minta sama Allah, gimana ceritanya kita bisa dapat kemuliaan? Gimana ceritanya kita dapat rizki? Gimana ceritanya kita bisa dapat keberkahan? Ya. Maka ketika kita sadar akan diri kita ini hamba Allah yang hina, yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Perbanyak nyium lantai sujud, maksudnya mbak, ngapain lantai dicium-cium ya, sujud. Perbanyak bangun malam hari untuk bertaubat, istighfar ya. Kemudian asma Allah yang terkait pengaruh bagaimana tuntunan sebab yang sempurna terhadap akibat. Allah itu punya nama-nama yang indah. Dari nama-nama Allah inilah kita bisa menjadikan wasilah untuk bertaubat kepada Allah ya. Ya Tawwabur Rahim, ya Ghaffar, ya Fattah, ya Allah, ya Jabbar. Allah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu anni ya Arhamar Rahimin. Kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita udah mohon ampun pada Allah. Warhamni, sayangilah aku karena aku telah berbuat dosa kepadamu ya Allah. Kalau kita habis buat salah tambah disayang apa tambah dimarah? Dimarah kan. Tapi kita minta kasih sayang sama Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah setelah aku melakukan kesalahan yang hina, yang menyebabkan aku hina ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah karena aku ingin bertobat hanya kepadamu ya Allah. Wa'afini, dan ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Wa'afini itu lebih ke sembuhkan ya, sembuhkan penyakit hati kita, tubuh kita ya. Wa'fu anni, dan gimana sih, Allahumma fili warhamni wa'afini wa'fu anni, Allahumma fili warhamni wajburni ya. Wajburni, Allah itu kan maha, kita tuh kan nggak suka dipaksa ya. Kalau ada sesuatu menekan kita tuh kita kayak stres, kayak ada tuntutan gitu. Nah saat itu kita berdoa, ya Allah Rabbighfirli warhamni wajburni, karena segala tuntutan, tekanan itu nggak akan ada yang bisa menandingi tuntutan Allah, tekanan Allah kepada seorang hamba untuk menjadi lebih taat. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya mbak ya. Selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah sebelum kita mulai ya, ibu mengajukan pertanyaan ya, lebih sulit mana antara mengajak pada kebaikan atau melarang seseorang untuk melakukan kemungkaran ya. Mengajak kebaikan misal gini, Tih sholat duha yuk, Tih nanti kita tilawah yuk, balapan gitu kan. Terus kalau nahi mungkarnya itu, Tih jangan dengerin lagu jahiliyah, Tih jangan keluar rumah tanpa memakai kaos kaki, dosa tahu. Nah itu nahi mungkar. Kalau amar ma'rufnya, Tih nanti kita ngaji yuk, Tih nanti kita ini ya tilawah sehari 5 juz, balapan gitu, siapa duluan yang selesai, nah gitu. Nah jadi menurut kalian di antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mana yang lebih mudah ya? Nanti akan bisa dijawab di sharing ya. Kemudian apa sih amar ma'ruf itu? Amar ma'ruf nahi mungkar adalah pilar utama dalam agama ya. Artinya jika dalam syariat kita tidak ada amar ma'ruf, tidak ada orang yang menyuruh pada kebaikan, tidak ada orang yang
memerangi kemungkaran atau menghalangi kemungkaran, maka agama ini tidak jauh beda menjadi seperti zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Karena sebelum datangnya Islam itu kan bebas semuanya, ya. Perbuatan zina bebas, perbuatan minum khamr, berjudi bebas, gitu kan, tidak ada larangan gitu, dan tidak ada yang melarang. Hanya yang bisa melarang adalah diri sendiri yang akalnya sehat. Artinya mereka tidak meminum khamr karena akalnya sehat, akalnya cerdas, sadar bahwasanya khamr itu membahayakan, membuat orang seperti orang gila. Orang yang waras tidak mau seperti orang gila, kan begitu. Orang sebelum datangnya Islam banyak perzinahan, namun kita kembali lagi. Kenapa Khadijah binti Khuwailid, Ummahatul Mukminin pertama, bisa mendapat gelar At-Tahirah? Karena beliau adalah wanita yang berakal, sadar bahwasanya dia ingin menjadi wanita terhormat. Artinya bisa dipahami bahwasanya meskipun saat itu belum ada agama Islam seperti itu ya Mbak, agama Islam belum diangkat oleh Allah ya, Rasul belum muncul, belum diutus. Artinya orang yang punya akal sehat bisa membedakan zina itu nggak baik. Zina itu bisa menyebabkan penyakit menular, begitu kan. Orang yang punya akal sehat bisa menyadari bahwasannya berjudi itu merugikan hartanya, yang bikin dia kecanduan. Kemudian orang yang berakal sehat akan berpikir sebagaimana Abu Bakar, kenapa tidak mau meminum khamar? Karena dia menyadari orang minum khamar itu seperti orang gila. Orang yang berakal sehat nggak akan mau meminum khamar, begitu. Makanya mereka adalah orang-orang yang dipilih. Padahal sebelum datangnya Islam, hidup itu bebas banget Mbak, ya. Ya kalau misal dibilang itu ya jahiliyah itu kebodohannya nyata gitu kan. Sebagaimana dikatakan kelakuannya seperti hewan, seperti itu. Ya karena tidak ada batasan, tidak ada juga yang melarang, tidak ada juga yang memerintahkan melakukan kebaikan, kecuali diri kita sendiri yang orang berakal itu bisa menahan dirinya, bisa berpikir secara jernih, oh itu nggak baik, seperti itu. Nah kemudian amar ma'ruf ini perkara penting yang karenanya Allah mengutus semua nabi, ya. Kenapa? Karena melalui nabi-nabi inilah adanya perintah kebaikan, ya, adanya larangan untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Kemudian seandainya Allah menghentikan dan menelantarkan ilmu dan amalnya, niscaya putuslah pengutusan nabi. Artinya kalau misalnya udah saat itu kejahatan pertama kali dilakukan oleh Qabil, ya, anaknya Nabi Adam. Seandainya udah nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sudah stop kenabian itu di Nabi Adam aja, nggak ada Idris, nggak ada Nabi Nuh yang diutus untuk mendakwai kaumnya sampai hampir 1000 tahun lamanya, itu kan. Sampailah penyempurnaan Nabi kita Muhammad SAW yang menyempurnakan akhlak. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan ternyata kita sudah di ujung tanduk. Artinya kita adalah umat akhir zaman, ya. Anak-anak kecil-kecil masih belum sekolah saja, masih umur 2 tahun 3 tahun, lisannya itu bisa mengatakan hal-hal yang sangat kotor. Kenapa? Karena pergaulan, ya. Makanya pendidikan akhlak itu sangat penting sekali. Yang pertama kali dididik oleh seorang ibu harusnya adalah akidah dan akhlak. Itu tugas seorang ibu Mbak, mengenalkan Allah sejak dalam kandungan, kemudian mendidik akhlak kepada anak sejak anak itu dalam kandungan juga. Jadi kalau misalnya dibilang, ada orang tua bilang, ya udah nggak apa-apa lah, namanya masih anak-anak, dia misalnya main sama temannya, ngerebut mainan temannya, ya Allah udah sih nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Oh nggak bisa, itu bukan pendidikan, itu mengajarkan anak menjadi perampok. Atau adiknya jatuh nih, oh udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, yang salah apa itu jatuh karena kesandung batu misalnya kan, ini ya mbak pukul ya, gitu, misalnya batunya dipukul, mbaknya mengajarkan adik untuk menjadi orang yang suka menyalahkan. Maka sekarang kenapa banyak orang suka menyalahkan orang lain? Karena ketika kecil biasa diajarkan menyalahkan. Anak jatuh kepleset, yang disalahin lantai, bukannya hati-hati, diingatkan agar hati-hati, di sini licin sayang, dia akan menjadi orang yang hati-hati. Dan itu akan nampak sekali perbedaannya ketika dewasa, ya. Kemudian kerusakan merajalela jika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sama seperti zaman jahiliyah, ya. Negara akan hancur, manusia akan binasa, sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Karena adanya amar ma'ruf pun mereka adanya amar ma'ruf nahi mungkar pun mereka abaikan, sebagaimana kaum Lut, kaumnya Nabi Sholih, seperti itu. Kewajiban dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, kewajibannya kita bisa mengkaji dari Ali Imran ayat 104, ya.
mengandung penjelasan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum bisa buka Qur'annya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, wal takum minkum ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khairi, yang mengajak pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan mereka untuk melakukan kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka untuk melakukan kemungkaran. Artinya apa? Mengajak kepada kebaikan itu kita taat kepada Allah, melarang pada kemungkaran artinya kita menghentikan seseorang, membinasakan dirinya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Coba di antara kita ada yang berlaku maksiat pacaran misalnya, ada yang chatting sama lawan jenis. Kita tahu tapi kita membiarkan. Kita terkena dosa nggak? Terkena. Kecuali kita nggak tahu, tapi kita tahu. Ayo udahlah, nanti kalau misalnya ditegur pasti dia marah, terus dia diamin aku. Kontor parahnya dia malah jelek-jelekin aku. Sudah sunatullah, ya, sudah sunatullah. Ketika kita menyampaikan kebenaran itu dibenci, itu sudah sunatullah. Lawan Rasul kita aja sampai gigi gerahnya patah, Rasul kita lagi sholat dilempar pakai kotoran onta oleh 7 orang kafir Quraisy. Ingat kan ya kisahnya Fatimah binti Muhammad. Jadi jangan takut dibenci ketika kita melakukan kebaikan. Ya, justru ketika kita berdakwah tidak ada yang membenci kita. Nah, itu pertanyaan betul. Apa yang dia dakwakan? Karena sudah sunatullah ketika kita menyampaikan kebenaran itu kita dibenci, Mbak. Hanya segelintir orang yang menerima dan dengan akidah yang lurus. Jadi kalau karena ibu punya prinsip ini, maka ketika ibu menyampaikan dulu awal-awal kali dakwah gitu Mbak ya, ibu tuh memang dikesan mengajar Al-Quran tuh keras seperti itu. Dan ibu pernah di demo gitu, itu zaman-zaman awal sekali ibu menjadi seorang guru gitu. Ibu ngajar kan nggak pertama kali di sini, ngajar dari lulus sekolah udah ngajar ya, ngajar tahfidz. Ibu tuh heran gitu, loh kok aneh ya diajarin Al-Quran anaknya, biar bagus bacaannya, biar berkualitas, biar dapat pahalanya sempurna, kok malah marah orang tuanya. Anaknya nggak mau diturunin Iqra, padahal Iqra itu cuma loncat, batu loncatan. Kalau memang udah bisa baca Al-Quran, ya bacanya harus yang benar. Kalau memang belum bisa baca Al-Quran lancar, maka prosesnya memperbaiki bacaan Iqra. Itu sempat heran, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, ya Allah, jangankan amar ma'ruf nahi mungkarnya yang sampai melarang jangan berzina, jangan pacaran. Amar ma'rufnya ini suruh memperbaiki bacaan Al-Quran bisa mutung. Nah, jadi itu ya. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadilah kalian salah satu orang atau sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini pasti akan mendapat keuntungan, artinya keuntungan di dunia. Ya Allah selamatkan, dia beri memang dibenci. Terus kalau kita udah dibenci kita mutung, nggak akan ada dai, nggak akan ada para nabi Mbak kalau habis menyampaikan kebaikan habis itu mutung, nggak ada. Tapi karena kita memiliki prinsip Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan menyelamatkan kita, maka dakwah terus berjalan sampai hari kiamat ya. Al-Maidah ayat 7879 menjelaskan barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar maka dia tidak termasuk orang beriman dan disifati Allah. Tuh, hati-hati. Jangan sampai gara-gara takut dibenci, ya, gara-gara takut dibenci dia meninggalkan apa? Amar ma'ruf. Contohnya dalilnya apa Bu? Ya ini tadi Al-Maidah, la'ana alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Puncak penegasan karena mereka berhak mendapatkan laknat bagi orang yang, jadi ayat Al-Maidah ini adalah Bani Israil yang mendapat Mbak ya, nasihat dari para nabinya gitu kan ya, dari Nabi Daud ya, kemudian Nabi Isa, tapi mereka bermaksiat, mereka melampaui batas gitu ya. Mereka kanu la yatanahawna 'anil munkarin fa'alu, mereka itu tidak menghentikan diri mereka dari perbuatan yang mungkar. Labi sama kanu ya fa'alun, sungguh buruk perbuatan mereka itu, sungguh keji, dan mereka mendapat ancaman ya. Mereka dan orang yang takut melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena takut dibenci, dia termasuk orang yang tidak beruntung dan dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, jadi kalau sekarang nih, sebetulnya ibu menyampaikan ini adalah sebuah jawaban.
ya sebuah jawaban ketenangan bagi ibu. Suatu kali ibu melihat sebuah kemungkaran ya, seorang wanita muslimah di sosmed begitu kan. Dia biasa juga sih kita misalnya komentar-komentaran, belum pernah kenal, belum pernah face to face gitu, orangnya jauh lah, nggak di sini gitu kan, di kabupaten lain begitu, jangan kan kabupaten, provinsi lain lah gitu, karena kenal di sosmed aja, belum pernah transaksi gitu. Namun dia seringkali melakukan hal-hal yang membuat wanita muslimah itu menjadi tersinggung. Sebagai muslimah ibu tersinggung. Kenapa? Dia memakai cadar, kemudian dia menari dengan musik-musik dangdut, dikelilingi orang yang nonton, laki-laki, bapak-bapak, ya laki perempuan. Dengan dia menggunakan cadar, pun dia tidak menggunakan cadar silakan lah ya. Kalau dia nggak pakai gamis, nggak pakai cadar, dia cuma pakai celana jin yang bikin jin pada telanjang karena pakaiannya jin dipakai, itu terserah dia. Kita anggap dia orang jahiliyah lah, awam. Tapi dia menggunakan cadar, dia menggunakan kaos kaki, dia menggunakan gamis lebar, dan itu membuat ibu sangat merasa terpukul gitu kan. Ibu ingatkan secara japri, dia berterima kasih. Besoknya ngulang lagi, diingetin lagi, nggak terima lagi. Suatu kali ibu menulis sebuah tulisan yang sebetulnya itu lebih menjuru kepada bukan kepada dia, tapi kepada kita sebagai wanita muslimah, bagaimana menjadi wanita-wanita yang berkualitas, bagaimana menjadi wanita yang di akhir zaman ini kita adalah wanita-wanita yang terpilih untuk bisa menahan diri. Intinya seperti itulah ya mbak. Dia sepertinya paham dengan tulisan ibu dan tersinggung. Ibu nggak ada niat untuk menyinggung ya, karena ibu kalau nulis ya nulis aja gitu. Menurut ibu apa yang di hati ibu nggak bikin nggak tenang ya, siapapun wanita muslimah pasti merasa kalau memang nggak baik ya dia ingin memperbaiki diri ketika hatinya sehat. Tapi ketika hatinya tidak sehat, dia tersinggung. Wah, dia mencari celah-celah ya, segala macam. Dan ibu sempat menangis, bersedih, sempat nggak bisa tidur gitu kan. Tapi ketika ibu menyampaikan ini, ibu ingat, ya Allah, sudah sunatullah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu dibenci. Akhirnya ya udah, nggak ada lagi rasa takut-takut. Tadinya sampai pingin off dari dunia maya mbak, tapi mikir lagi, ya kita saat ini bisanya dakwah melalui dunia maya, karena halakoh-halakoh pengajian kita kan lagi nggak boleh gitu kan. Jadi sekarang dakwah kita dengan tulisan di dunia maya. Ada yang suka, ada banyak di-share kan. Tulisan kita yang bermanfaat pasti di-share supaya banyak orang yang tahu tentang sedekah, tentang bagaimana menjadi wanita muslimah berkualitas seperti itu. Ada yang nggak suka, banyak. Kalau nggak suka gimana bu? Mereka nggak akan mencela karena akan menampakkan kebodohan mereka, tapi mereka membuat status sindiran. Nah itu pada umumnya seperti itu kalau di dunia maya. Kalau di dunia nyata mungkin gosip gitu ya. Nah dengan komentar-komentar itu orang-orang yang terkumpul dengan mereka kan kelihatan orang-orang seperti apa. Selanjutnya, cara amar ma'ruf nahi mungkar itu harus diperhatikan ya mbak ya, bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar atau di depan umum ya. Harus menggunakan ilmu. Kita udah negur-negur, rupanya kita nggak punya ilmunya, kita kan sama aja negur, nggak boleh kayak gini, emang dalilnya apa? Aduh apa ya, bingung. Enggak sih, aku soalnya dapat dari guruku, ngomong nggak bisa bertanggung jawab. Nah ini resiko bu, tapi anak kan masih sebatas ini pemahamannya. Nah makanya belajar sungguh-sungguh, jangan sampai belajar itu cuma sekedar mendengarkan habis itu lupa ya. Itu kenapa kita harus menjadi seorang mukmin yang berkualitas, seorang mukmin yang berilmu, karena kata Allah orang mukmin itu yang berilmu, dia akan diangkat derajatnya karena dia berpengetahuan. Coba antara kita semua, antuna ketika melihat orang yang nggak berilmu sama orang berilmu, lebih suka yang mana? Berilmu pastinya. Pasti nggak milih berteman sama orang bodoh, kecuali dia memang sama-sama bodohnya. Ya, paham ya? Jadi kalau orang berilmu, pasti Allah angkat derajatnya dan Allah kumpulkan dengan orang berilmu, dengan orang baik. Orang baik akan Allah kumpulkan dengan orang baik. Orang Allah udah jelaskan kok. Wa thayyibatul lit-thayyibin. Nah, ini sebetulnya bukan hanya untuk pasangan saja menurut ibu, tapi memang ketika kita itu orang yang ingin menjadi lebih baik, Allah pasti akan kirimkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak menginginkan kebaikan dalam diri kita, kita tuh cuma pingin berubah di mulut doang gitu kan, tapi hati kita tuh masih pingin bermaksiat, maka Allah akan kirimkan terus pelaku maksiat. Allah akan kirimkan terus orang-orang yang sukanya setting sama lawan jenis. Allah akan kirimkan terus orang-orang yang sukanya sejenis. Misalnya suka manga, Allah akan kirimkan manga. Mau kita bertobat, tapi kalau cuma di mulut, kenyataan kita nggak tegas ingin berhenti, tetap akan Allah kirimkan. Kenapa? Karena kita itu punya hati, dan hati ini adalah raja, dan raja yang mengelola ya. Jadi kemudian bil mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang lembut. Nah setelah itu apa? Sabar. Kalau dakwah kita ditolak, ya sabar ya, sabar. Kenapa? Kita tidak bisa memaksakan orang untuk
beriman. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Sebagaimana Rasul tidak bisa memaksakan pamannya Abu Thalib ya untuk beriman kepada Allah dan Rasul, padahal Abu Thalib sangat mencintai keponakannya. Padahal Abu Thalib sebagai tameng pertama ya dalam dakwah Rasul agar ponakan kesayangannya tidak diganggu oleh kafir Quraisy, tapi tetap mati dalam keadaan musyrik. Artinya apa, Mbak? Kita beramar ma'ruf ini ya memang harus sabar. Bu Ana udah negur tapi orangnya masih begini, Ibu Andri kelasnya begini banget. Ya sabar. Memang itu amar ma'ruf. Kalau kita nggak sabar bukannya disukai malah dibenci. Coba sabar. Mbak itu tuh baik banget tahu, sabar banget tahu. Aku tuh padahal bolak-balik melanggar loh. Tapi tuh ya memang sih dihukum, cuma mbaknya itu nggak menampakkan kebencian sama aku gitu. Akan ada perasaan seperti itu ya. Nah, apa sih motif amar ma'ruf nahi mungkar? Ya ada kalanya karena mengharap pahala, ya takut siksa Allah ya. Jika kita meninggalkan, takut karena laknat Allah sebagaimana sudah Ibu jelaskan di ayat ya. Dan marah karena melihat larangan-larangan Allah dilanggar ya tadi. Kenapa Ibu nekat tadi inbox, bahkan Ibu nekat membuat tulisan yang kaitannya itu untuk seluruh wanita muslimah. Kebetulan hari itu habis nengok video si dia joget-joget nyanyi-nyanyi dengan lagu dangdut dan menggunakan cadar. Yang menjadi permasalahan itu ya urusan dia kalau dia mau dengerin lagu jahiliyah karena dia awam mungkin. Tapi yang menjadi tantangan hati bagi Ibu adalah karena dia menggunakan atribut muslimah. Ibu menganggap itu adalah sebagai pelecehan bagi wanita muslimah. Seharusnya muslimah begitu nggak? Enggak. Dan kalian salah secara naluri akal saja ya enggak lah Bu. Namanya kita udah pakai cadar tuh, kita gimana caranya menjaga muruah kita, kehormatan kita ya enggak? Iya, Ibu yakin kalian paham itu ya. Dan motifnya adalah supaya kita Mbak, kita ini sebagai hamba Allah nggak bisa dong nggak tenang kalau melihat ada kemungkaran tuh nggak tenang. Kalau memang kita betul-betul hamba Allah, sebagaimana guru-guru kalian lah atau teman-teman kalian, ketika kalian mengupload foto atau membuat foto profil dengan anim-anim orang kafir, ditegur nggak? Kenapa ditegur? Itu sebagai bentuk amar ma'ruf. Karena sebagai muslimah, mukminah, kita tuh nggak suka melihat sesama muslimah, mukminah ya yang mengagumi orang kafir. Kenapa? Karena kita sayang sama teman kita, kita guru sayang sama anak-anak, supaya kelak kita dibangkitkan bersama orang-orang mukmin, bukan bersama orang-orang kafir yang kalian cintai di dunia. Betul, itu buat iseng, buat hiburan, tapi carilah hiburan yang bisa membangkitkan kita lebih taat kepada Allah ya. Kemudian atau ingin memberi nasihat kepada orang mukmin, sayang kepada mereka tadi ya. Nah, seperti itu, mengharapkan keselamatan dari siksa Allah ya, dan dari murka Allah baik di dunia dan di akhirat yang sebagaimana yang Ibu sampaikan. Ngapain julid? Ya kalau Ibu negur Antuna, ya Budila mah karena nggak bisa gambar makanya julid ya Budila. Maaf aja ya nggak bisa gambar, nggak tahu tentang EXO, nggak tahu tentang BTS, itu BTS apa BTS lah gitu ya. Bagi Ibu sebuah kebanggaan karena Ibu seorang wanita muslimah ya. Bagi Ibu sebuah kebanggaan karena Ibu tidak ada rasa keingin tahuan atau ingin mengikuti gaya hidup mereka ya. Bagi Ibu itu sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena Ibu bangga sebagai muslimah, Ibu bangga sebagai hamba Allah. Seperti itu. Dan bagi Ibu aib ketika Ibu menyukai misal, bukan berarti Ibu nggak pernah nonton Korea, pernah ya. Suami Ibu juga pernah mengingatkan, kok nonton begitu. Ibu sampaikan, nonton kayak begini sebagai pembelajaran karena kita menghadapi para remaja yang mereka itu lebih melejit larinya. Tapi menonton itu bukan karena untuk bersenang-senang, ingin tahu aja inisial yang dipakai anak-anak seperti ini gitu ya. Jadi guru itu 10 langkah lebih cepat daripada murid. Sama halnya seperti Antuna, kakak itu lebih cepat 10 langkah, 100 langkah daripada adik-adiknya. Kemampuan kakak-kakaknya harusnya karena ilmunya sudah lebih banyak, lebih cepat dari adiknya, dan itu secara logika saja bisa dipahami begitu ya. Oke, sudah penutupan ya. Sebetulnya banyak sekali Mbak pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, nggak cukup sampai di sini karena hal yang kita bahas ini adalah perihal kehidupan kita ya, roda kehidupan kita. Jadi kalau kita bahasnya cuma 1 jam, mungkin pun nantinya ya Allah lama banget sih 1 jam gitu ya. Nah, atau malah kebalik, ya Allah kok cepet banget sih 1 jam.
masih belum paham, masih belum tuntas rasanya, oke, bisa kita bahas next insyaallah. Semoga Allah pertemukan, banyak berdoa ya. Jadikan corona ini, kondisi sekarang ini adalah kesempatan kita untuk berdua dengan Allah itu jauh lebih banyak, karena setelah kondisi corona ini hanya ada dua keadaan manusia, Mbak. Dia yang semakin dekat kepada Allah atau dia yang semakin jauh kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah karena dia mengambil kesempatan banyaknya waktu kita di rumah ya, itu untuk untuk beribadah. Sedangkan ada orang yang menjadikan banyaknya waktu di rumah itu untuk rebahan, nonton drakor ya, untuk menghabiskan waktu dengan sosmed atau menggosip ya. Itu hanya akan ada dua keadaan manusia setelah keadaan ini, dia semakin dekat dengan Allah atau dia semakin jauh dari Allah. Tergantung dia memasuki komunitas yang mana. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengirimkan orang-orang yang berkualitas dalam hidup kita, berkualitas di dunia dan juga di akhirat gitu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, Bu Airi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.